Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sarah by Me, tempat di mana kita akan membahas segala hal tentang pengembangan diri, motivasi, dan membahas segala bagaimana cara sih mencapai potensi diri yang baik versi kita. Saya Sarawati dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Saya sangat senang teman-teman bisa bergabung di acara podcast kali ini. Kali ini kita bakal bahas topik yang seru nih, lebih menarik dan juga sangat wow sekali ya teman-teman. Kenapa sih kita harus punya planning ke depan? Kenapa sih di dunia ini ada aja yang harus kita kejar, pendidikan, karir, dan juga pasangan hidup? Kenapa kita nggak lurus-lurus aja gitu loh? Kita nggak berdiam diri aja, ngikutin orang tua dan sebagainya. Pasti teman-teman tuh kayak berpikir hal tersebut pastinya sepintas. Nah, yuk bareng-bareng kita bahas diskusi tentang materi ini. Sangat menarik bukan? Masa depan itu penting gak sih? Karena hal ini yang membuat dimana kita akan menghabiskan sisa hidup kita. Keputusan, tindakan yang kita ambil pada hari ini akan membentuk masa depan kita nih. Jadi kayak penting gak sih untuk memperhatikan dan merencanakan dengan bijak agar kita tuh dapat mencapai tujuan dan mimpi yang kita dambakan gitu loh. Nah, dalam berproses berjalan menuju masa depan yang kita dambakan nih, kita juga harus mementingkan dan meningkatkan proses pendidikan gak sih? Kita juga harus tahu tentang hal-hal ini karena hal ini tuh kayak saling berkaitan gitu loh. Ingat ya teman-teman bahwa perjalanan menuju tujuan besar seringkali memerlukan kesabaran, ketekunan, keuletan, dan fleksibilitas. Nah, dapat dikatakan sesuai dengan topik kita adalah banyak berangan minus tindakan, yang menunjukkan bahwa motivasi yang rendah dapat membuat seseorang merasa malas atau enggan untuk bekerja keras. Rasa takut, gagal, atau tidak percaya diri dapat menghalangi langkah-langkah menuju cita-cita. Ketidakjelasan tentang apa yang sebenarnya ingin dicapai dan dapat membuat seseorang kehilangan arah nih. Dengan hal inilah yang malah mengubur cita-cita kita. Jadi kita tuh harus tahu teman-teman bahwa sangat penting sekali untuk memperhatikan topik-topik ini. Siapa sih yang gak mau punya rumah keluarga yang harmonis, tentram, bisa menyekolahkan anak-anak, dan juga bisa menjadi panutan atau contoh buat banyak orang. Apalagi orang tua kita pasti bangga bukan? Nah, di sini aku mau jelasin nih cara mengatasi hal-hal yang sekiranya menghambat cita-cita kita. Kita seharusnya membangun citra yang positif. Kita membangun motivasi dalam diri kita sebagaimana mungkin melakukan hal-hal yang kecil deh, seperti mulai merancang planning jangka waktu 1 minggu mungkin, apakah harus target yang diberikan, apa sih harus saya lakukan, hal-hal apa yang bisa menjadi untuk memperbaiki diri kita gitu teman-teman. Kita juga bisa nih mulai dengan target belajar untuk mencapai nilai yang baik, melatih skill, dan mengikuti kegiatan atau organisasi yang bisa melatih hidup kita gitu. Jadi itulah yang bisa meningkatkan progres kita, pengembangan diri kita untuk meraih cita-cita kita. Lalu yang selanjutnya aku akan jelasin tentang cara mencegah nih rasa malas dalam diri kita. Nah, salah satunya itu mulai memiliki tujuan yang jelas. Pasti kita punya tujuan gak sih dalam hidup kita, punya gak sih angan-angan masa depan apa sih yang harus kita akan lakukan gitu, bisa memberikan arahan dan motivasi bagi orang lain. Lalu yang selanjutnya yaitu buat daftar tugas harian yang tadi udah aku kasih tahu ya teman-teman bahwa kita juga harus buat planning nih setiap harinya supaya apa? Hidup kita tertata dan juga hidup kita tuh punya manajemen yang sesuai gitu supaya kita semangat dalam menempuh karir jenjang kita selanjutnya. Nah, selanjutnya itu cobalah untuk mengurangi gangguan di sekitar Anda seperti mematikan notifikasi ponsel, mencari lingkungan belajar yang tenang, gunakan waktu luang untuk aktivitas yang dapat meningkatkan semangat dan motivasi seperti berolahraga, meditasi, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan, pesan dari aku sendiri. Sebagai mahasiswa yang masih baru, hal ini tuh kayak menjadi kesempatan besar nih bagi kita buat eksplorasi diri, meningkatkan skill, terutama skill berkomunikasi, latihan manajemen waktu, mulai mencoba-coba hal-hal baru dalam dewasa ini sebenarnya sangat banyak kan tugas kegiatan yang bisa kita coba teman-teman. So,
Ayo bangkit, ayo mulai, ayo bangun, ayo kita mulai menata diri untuk meningkatkan motivasi kita dalam meraih impian. Saya Ersa Herawati, salam pribadi, semangat belajar, semangat untuk meraih karir cita-cita kita. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.